Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sukses untuk sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ahmad Sambar. Di mana pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2026, hari kedua di awal tahun dan di awal bulan. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Semoga kedepannya di tahun baru ini kita mempunyai inspirasi baru, inovasi baru, dan lebih baik lagi kedepannya dalam segala aspek, baik aspek materi maupun aspek religius atau aspek ibadah, sehingga kedepannya kita lebih bermoral lagi, lebih bermartabat lagi, dan lebih berkualitas lagi, dan lebih berintegritas lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang sedikit pemikiran seorang tokoh filsafat mengenai alam semesta, yaitu Anaxagoras. Di mana Anaxagoras ini salah satu tokoh filsuf yang meneruskan pemikiran Empedokles. Di mana Empedokles mengatakan ada 4 anasir, yaitu udara, api, air, tanah, yang menjadi prinsip utama terjadinya alam semesta. Dan pemikiran ini diteruskan oleh Anaxagoras menurut dalam buku ini. Anaxagoras meneruskan teori tersebut, namun Anaxagoras menambahkan dari 4 anasir itu, yaitu bahwa tidak hanya 4 anasir itu yang jadi sebab musababnya terjadinya alam semesta ini, namun Anaxagoras mengatakan banyak anasir, banyak unsur yang menjadi prinsip utama terjadinya alam semesta ini. Jadi dia tidak berpatokan kepada 4 yang tadi, walaupun dia sedikit meneruskan pemikiran tokoh filsafat sebelumnya, yaitu Empedokles. Ia menyebut anasir-anasir itu seperti spermata, benih-benih. Jadi setiap benda bahwa seluruhnya itu tercipta dari tersusun dari campuran yang semuanya mengandung benih dalam proporsi tertentu. Hanya saja menurut Anaxagoras, panca indera kita tidak mampu menyerap benih-benih yang lain selain yang dominan. Seperti contoh emas. Menurut Anaxagoras, emas itu adalah benih yang dominan, sehingga panca indera kita hanya bisa menyerap atau melihat bahwa itu emas. Padahal menurut Anaxagoras, di dalam emas itu banyak terkandung benih-benih seperti tembaga, besi, baja, terus aluminium dan lain-lainnya. Hanya saja kita tidak mampu melihat benih itu, disebabkan benih yang dominan itu adalah emas tersebut, sehingga kita cepat menyimpulkan atau mengatakan bahwa itu adalah emas, walaupun di belakangnya atau di dalamnya itu mengandung banyak unsur, banyak benih menurut Anaxagoras tersebut. Terus sekarang menjadi pertanyaan, apakah penyebab terjadinya percampuran benih-benih itu sejak teratur dan dengan begitu melahirkan segala sesuatu? Anaxagoras menjawab, awalnya prinsip dasar segala gerak adalah nous. Kata Yunani, di dalam kata Yunani, nous berarti ruh atau rasio. Apakah Anaxagoras memaksudkan nous sebagai anasir material yang menggerakkan segala sesuatu, atau sebaliknya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak bersifat material?
Jadi pergerakan benih-benih tersebut menurut Anaxagoras, benih-benih unsur dari semua benih-benih itu bergerak disebabkan oleh nous. Nous itu di dalam kata Yunani ialah ruh atau rasio. Jadi sedikit menyimpulkan bahwa anasir-anasir atau benda-benda, benih-benih bisa bercampur aduk disebabkan mempunyai ruh di dalamnya, sehingga dia bisa bergerak dan bisa bercampur. Jadi dia bergerak karena ada ruhnya, bukan benda mati. Anasir-anasir yang dimaksudkan oleh Anaxagoras tersebut. Sehingga karena ruh itu dia bisa bercampur aduk, bisa menyatu, dan terjadilah alam semesta ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemikiran Anaximandros, muridnya Thales, bahwa menurut Anaximandros itu terjadinya alam itu karena faktor atau unsur aprion. Aprion itu adalah keilahian. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemikiran Anaxagoras ini yang mengatakan benih-benih itu mempunyai ruh, otomatis yang menciptakan ruh itu ada lagi sebelumnya. Itu menurut kalau kita kaitkan dengan pemikiran Anaximandros atau filsafat sebelumnya yang saya jelaskan di video yang sudah saya upload di channel Ahmad Sambar. Jadi kalau kita kaitkan dari pemikiran Anaximandros, saya sedikit menyimpulkan bahwa ruh itu semua benih yang dikatakan Anaxagoras itu mempunyai ruh, berarti yang menciptakan ruh itu ada, yaitu unsur keilahian atau ilahi, atau yang kita kenal sebagai umat muslim ialah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, sehingga tercampur aduklah benih-benih tersebut sehingga menjadi sebuah emas atau benda-benda lainnya. Dan Anaxagoras ini adalah filsuf pertama yang menetapkan kemandirian roh atau rasio nous terhadap semua anasir materi. Kata Anaxagoras, dan tatkala nous mulai membangun gerakan, ia memisahkan dirinya dari segala sesuatu yang terbawa masuk ke dalam gerakan itu. Jadi menurut Anaxagoras, dia dikala arwah memulai membuat gerakan, benda itu memisahkan dirinya dari sesuatu yang terbawa masuk ke dalam gerakan itu. Jadi benda itu setelah bergerak, setelah bercampur aduk, memisahkan diri dari hal-hal yang menggerakkan arwah itu, menurut Anaxagoras. Dan sehingga Anaxagoras ini menurut penjelasan dalam buku ini salah satu atau orang pertama atau filsuf pertama yang menetapkan kemandirian ruh. Ruh itu mandiri, tidak ruh itu mandiri, bahwa ruh itu ya ruh materi-materi, sehingga di saat ruh itu mulai bergerak, materi itu memisahkan diri. Kalau kita kaji dari pemikiran ini, bisa jadi
arwah di dalam tubuh manusia di saat keluar dari tubuh manusia, dari fisik manusia, arwah itu mandiri, fisik ini berpisah dari tersebut, maka jadilah fisik ini benda mati, sehingga emas itu bisa dikatakan, kalau kita pahami dari pemikiran Anaxagoras ini, ialah di saat emas itu sudah jadi, arwah itu lepas, berarti emas itu benda mati. Sama halnya dengan fisik manusia, di saat arwah itu keluar bergerak, maka fisik kita itu materi yang atau materi atau fisik kita itu akan menjadi benda mati. Kalau kita pahami dari pemikiran Anaxagoras tersebut, dan sedikit menambahkan atau menyimpulkan dari pemikiran Anaxagoras tersebut, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan memang dari buku ini memang sedikit sekali penjelasan tentang pemikiran Anaxagoras, dan hanya sedikit yang mampu saya pahami, menambahkan atau menyimpulkan dari pemikiran Anaxagoras yang tercantum atau tertulis di dalam buku tersebut, dalam buku ini. Oke, sahabat semuanya, selamat pagi menjelang siang, selamat berjumpa kembali di channel Ahmad Sambar dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.